Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump pun meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Lantaran operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara. It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. And we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Berbeda dengan Trump, Israel melalui Kepala Staf Militer, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan bahwa perang melawan Iran akan menghabiskan waktu yang lama. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan Komando Pertahanan Dalam Negeri hari Minggu lalu. Ia pun meminta pasukan militer Israel tekun dan sabar menghadapi perang melawan Iran. Israel memastikan tak ada tempat aman bagi Iran di Timur Tengah maupun tempat lainnya. ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך. אנחנו צריכים בעיקר כרגע לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב. לזה אתם צריכים להיות מוכנים. וכמה זמן שזה ייקח? זה ייקח שום מקום בטוח לשלוחות הרש האיראני בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר. Sementara Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh dengan intensitas tinggi selama 6 bulan. Iran mengklaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua yang diproduksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir serta telah meningkat beberapa kali lipat. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Kini tiap negara, baik Iran, Amerika Serikat, dan Israel, saling klaim memiliki kekuatan yang besar dalam menghadapi perang dalam jangka waktu panjang. Lalu pertanyaan besarnya, siapakah yang akan menyerah terlebih dahulu sebagai penanda berakhirnya perang? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, gambar atau visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana di sana sedang menantikan kedatangan ada 22 warga negara Indonesia yang berasal dari Iran dengan latar belakang profesi, mulai dari pelajar, lalu juga pekerja. Mereka, ke-22 warga negara Indonesia ini sempat dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, dan untuk sebelumnya diterbangkan kembali untuk pulang ke tanah air, dan direncanakan atau sekarang sebetulnya sudah tiba di terminal kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 17:59 tadi, sebelum azan maghrib berkumandang, ke-22 WNI dan para pendampingnya sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing di tanah air di Indonesia. Kita ketahui bahwa konflik di Timur Tengah, terutama di Iran, ini menyebabkan sejumlah warga negara Indonesia di Iran maupun juga di negara-negara Teluk menjadi terhambat untuk pulang ke tanah air. Namun alhamdulillah malam hari ini ada 22 warga negara Indonesia yang berhasil dipulangkan dari Iran.
Rencananya sebelumnya ada 32 warga negara Indonesia yang akan diterbangkan hari ini dari Baku, Azerbaijan menuju Jakarta. Namun nanti akan ada keterangan lebih lanjut mengapa hanya 22 yang lebih dulu diterbangkan ke Indonesia, sedangkan 10 lainnya masih berada di Baku, Azerbaijan, dan informasinya besok baru akan datang ke tanah air. Ini merupakan tahap pertama atau kloter pertama warga negara Indonesia yang berada di Iran dipulangkan ke tanah air untuk menuju ke daerah asalnya masing-masing. Dan malam hari ini juga kita akan memperbincangkan konflik yang terjadi di Iran, konflik perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Apa sebenarnya dan berapa lama durasi perang yang akan berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Untuk membahas hal ini, kita akan membahasnya dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan ada juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Soleman Ponto, yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Widi. Baik, saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, Amerika Serikat setidaknya melalui Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan sinyal akan mengakhiri perang. Nah, apa ini artinya ada rasa takut di benak Amerika Serikat untuk terus maju mengingat Iran telah mengganti pemimpinnya dan mengaku siap berperang bahkan hingga 6 bulan ke depan? Ya, ini memang narasi ya, narasi dari pihak Amerika Serikat. Meskipun saya pantau juga berita yang narasinya sangat kontradiktif. Di satu sisi mengatakan bahwa akan segera selesai, namun di sisi lain akan menghantam Iran lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Nah, jadi kita tidak tahu seperti apa. Mungkin saja Presiden Trump melakukan narasi ini untuk menenangkan bursa, karena beliau ini sangat sensitif terhadap bursa, dan bursa belakangan ini reaksinya negatif terhadap perang ini, terutama sekali dengan ketidakpastian adanya kapan perang ini akan berakhir. Karena tidak seperti yang diharapkan oleh Trump ketika menyerang Venezuela yang hanya 300 menit begitu, tapi ini sepertinya tidak seperti itu. Dan memang posisi dari Amerika Serikat itu adalah posisi yang menyerang, ofensif. Ya. Sementara Iran adalah defensif, sehingga semua bergantung pada Amerika Serikat. Karena kalau dari sisi Iran, Amerika Serikat menghentikan serangan, dia juga akan menghentikan serangan. Dalam hal ini tentu Amerika Serikat dengan Israel ya. Jadi seperti itu situasinya. Narasi yang lain adalah narasi dari Iran tentunya yang mengatakan bahwa kami siap untuk melayani sampai kapanpun serangan akan dilakukan baik oleh Amerika maupun Israel. Seperti itu. Prof, saya menyimak yang Anda katakan dan juga dikutip oleh sejumlah media juga bahwa ada 5 variabel utama yang menentukan cepat atau lamanya perang Amerika Serikat Israel versus Iran ini. Bisa dijelaskan kembali Prof? Kira-kira apa yang bisa menjadi titik awal atau variabel utama itu, 5 variabel utama itu? Ya, yang pasti adalah pertama kaitan dengan stamina ya. Apakah itu logistik, rudal, dan kemudian juga pasukan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dukungan dari publik dalam negeri, termasuk di sini juga ada masalah bursa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kalau kita kaitkan dengan apakah perang ini akan diikuti oleh negara-negara lain yang akan masuk. Karena kita sudah dengar misalnya Inggris dan Prancis sudah menyiapkan pangkalan militer mereka, sementara Rusia sudah membocorkan informasi terkait di mana pasukan Amerika berada ke Iran. Dan kemudian juga dari Cina, mereka mengatakan bahwa tentu Iran tidak boleh dijadikan seperti Venezuela, di mana Venezuela itu diminta untuk tidak menjual minyak ke Cina. Dan kemudian yang keempat, bagaimana reaksi dunia? Karena sekarang ini menciptakan instabilitas di berbagai negara atau potensi instabilitas. Karena demo-demo yang katakanlah mendukung salah satu pihak atau menentang pihak yang lain, itu bisa berakibat pada pecahnya dunia. Dan kemudian kadangkala warga negara dari Amerika datang misalnya ke suatu negara, kemarahan publik di dalam negeri negara tersebut terhadap Trump itu akan dilampiaskan ke warga negara mereka. Ini mendorong yang tadi, isu yang nomor 2. Dan yang terakhir adalah kalau ada peran dari mediator. Tapi mediator di sini biasanya
diminta untuk menyelamatkan muka. Nah, ini yang saya juga harus ingatkan bahwa mungkin Trump ingin menyelesaikan perang ini dengan meminta presiden kita Pak Prabowo untuk menjadi mediator bersama Pakistan. Nah, ini harus hati-hati. Karena kalau misalnya memang presiden sudah menawarkan, tetapi jangan sampai Amerika Serikat memanfaatkan kebaikan dari Indonesia Presiden Prabowo untuk jadi mediator, padahal Iran tidak mau. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, jadi harus kalau misalnya fungsi mediasi itu biasanya kalau sudah memang ada keinginan untuk mengakhiri perang, tapi harus dari pihak-pihak yang bersengketa. Seperti itu. Oke. Saya ingin bahas sekarang dari perspektif intelijen dan juga strategi militer ke Pak Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman, kalau dari pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa ada indikasi bahwa perang akan segera berakhir, padahal ini kontradiktif sekali dengan pernyataan dirinya sebelumnya yang menyatakan bahwa ini kita akan terus gempur sampai pemimpin Iran ataupun orang-orang penting di Iran ini sudah lenyap, katanya begitu. Dari kacamata atau perspektif strategi militer, pernyataan Donald Trump yang kontradiktif ini bagaimana, Pak Sulaiman? Ya, kalau menurut saya, memang dari Pak Donald Trump, Amerika ini sudah mulai capek karena apapun mereka pertama menyerang, kedua mereka datang dengan kapal, ketiga kalau di kapal lama-lama juga orang kapal itu pusing, apalagi diserang, sehingga kalau melihat itu masuk di akal karena dia sudah mulai capek. Sedangkan harapannya seperti Venezuela katakan tadi Prof. Hikmahanto hanya 300 menit, ternyata ini bisa 300 jam lebih. Nah, kan? Nah, di luar dari itu, apalagi ternyata yang mengganti itu anaknya sendiri, yang militer, yang dari ideologinya juga ideologi yang keras. Sehingga satu hanya bagi yang mengganti ini balas dendam. Nah, ini yang tidak diperkirakan sehingga ketika menemukan ini seperti menemui batu. Nah, sekarang beliau sudah mulai mencari bagaimana jalan keluar yang terbaik. Oke. Begitu. Ini kalau saya lihat mungkin ada faktor kelelahan seperti yang Anda katakan ya, Pak Sulaiman. Tapi apakah bisa dikatakan juga bahwa strategi perang Iran ini sudah sedikitnya berhasil untuk menguras tenaga Amerika Serikat dan Israel sejauh ini, Pak Sulaiman? Ya, masing-masing saling menguras. Kalau kita lihat juga Iran juga hancur-hancuran dari Israel begitu, Amerika apalagi orang kapal saya yakin sudah sangat capek itu pasti siaga satu mereka. Ya. Siaga satu itu tidak tidur 24 jam itu setengah-setengah itu. Oke. Nah, sedangkan Iran walaupun diserang begitu masih bisa tidur, masih keluarga ada, moral tinggi. Sedangkan bagi orang kapal itu moralnya sudah rendah. Oke. Ya. Gitu. Ya, saya kembali ke Prof. Prof, kalau dari 5 faktor yang Anda ungkapkan tadi, salah satunya Anda mengatakan soal ekonomi juga ya, terutama kita melihat dari sektor energi, harga minyak dunia. Banyak dorongan dari negara lain khususnya yang mengeluhkan harga minyak dunia. Kalau menurut Anda apakah ini jadi salah satu dorongan untuk menghentikan perang nantinya atau bagaimana? Termasuk nanti keterlibatan Tiongkok dan Rusia. Kita lanjutkan perbincangan dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dan juga Pak Sulaiman Ponto, mantan Kabais ya. Saya ke Pak Prof. Hikmahanto. Prof, tadi saya menyinggung soal 5 faktor yang bisa menjadi penyebab ya lama tidaknya perang ini berlangsung. Salah satunya soal ekonomi, terutama harga minyak dunia. Nah, kira-kira apakah ini akan jadi salah satu dorongan untuk menghentikan perang kalau memang ada negosiasi soal harga minyak dunia, terutama saya yang paling menonjol saya melihat Tiongkok dan Rusia ini, Prof. Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengomentari tadi Pak Menlu sudah mengapresiasi. Silakan. Ya. Saya apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka perlindungan warga negara kita. Tapi saya mohon juga Pak Menlu untuk tidak melupakan warga negara kita yang mungkin ada di Israel dan minta untuk segera ke Yordania untuk kemudian bisa dievakuasi dari sana dan kemudian juga Lebanon karena ini wilayah-wilayah yang baik itu diserang oleh Israel maupun diserang oleh Iran begitu. Jadi warga negara kita harus diutamakan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi soal minyak, beberapa hari yang lalu Trump ditanya juga oleh wartawan bagaimana nih soal minyak karena Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Trump mengatakan saya nggak care gitu, saya nggak perhatian terhadap masalah itu. Tapi kemarin ini beliau mengatakan bahwa
ini menjadi concern mengenai masalah minyak ini. Dan dia ingin memaksa agar Selat Hormuz ini bisa dibuka, bahkan dia sudah memunculkan ide agar asuransi itu yang selama ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan asuransi Inggris itu kan semakin mahal harganya untuk kapal tanker lewat situ. Itu sekarang katanya Trump itu akan dibuat asuransi yang wajar harganya sehingga bisa dimanfaatkan oleh kapal-kapal tanker. Artinya apa? Saya melihat Trump ini mengatakan bahwa ini penting. Dan itu juga disampaikan oleh signal yang diberikan oleh bursa bahwa minyak ini yang tadinya cuma $80 kalau saya tidak salah, melonjak langsung ke hampir $120. Ini akan banyak berdampak ke perekonomian dunia dan kemudian berdampak kepada perekonomian dari banyak negara. Nah, oleh karena itu Trump kelihatannya tidak bisa membiarkan masalah ini. Sementara dari sisi Iran, itu saya mendengar berita bahwa Iran justru memanfaatkan agar bagi kapal-kapal dari negara yang benderanya akan keluar masuk, itu diperbolehkan sepanjang mereka mau mengusir duta besar Amerika Serikat atau Israel di negaranya. Jadi ini juga ada syarat seperti itu. Daya tawar yang sangat kuat begitu ya, Prof? Iya, karena strategi dari Iran adalah memang untuk membuat Selat Hormuz ini bisa ditutup, terus kemudian harga minyak melonjak, dan kemudian negara-negara akan menyalahkan Trump gitu ya, dan kemudian ini yang bisa mungkin menghentikan perang yang sekarang ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Oke, kembali ke faktor intelijen, Pak Soleman. Faktor intelijen dan proksi seperti misalnya Hezbollah, Houthis atau milisi Irak atau Suriah misalnya yang juga ikut membantu Iran, ini bisa memperpanjang durasi perang atau tidak kira-kira? Nah, apakah Iran juga akan mengaktifkan poros perlawanan secara penuh dan berapa lama itu bisa menahan serangan Israel dan Amerika Serikat, Pak Sulaiman kira-kira? Ya, saya memperkirakan dalam 2 minggu ini Iran masih akan menyerang. Kenapa? Karena masih dalam amarah untuk membalas dendam kematian sang ayah. Saya kira itu masih akan dalam 2 minggu ini. Setelah 2 minggu itu, baru mereka akan melihat apakah serangan ini menguntungkan atau semakin membuat balasan-balasan itu juga akan membuat mereka menjadi abu. Oke. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, ini juga akan menjadi bahan perhatian. Kalau nanti menyerang tapi juga akan semakin kalah, kan itu bukan semakin kalah, semakin hancur juga. Itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Oke. Ya, kembali ke Prof. Prof, kalau Anda tadi menyinggung ada warga sipil lah ya, termasuk warga negara Indonesia yang berada di Beirut, Lebanon, yang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan juga Israel terutama ya, lalu juga ada di Israel itu sendiri yang digempur habis-habisan oleh Iran. Saya ingin menanyakan begini, jika perang berlangsung lama, misalnya berbulan-bulan atau bahkan ya amit-amit jangan sampai bertahun-tahun gitu ya, sebenarnya apa implikasi hukumnya terhadap hak asasi manusia, korban sipil dan potensi tuduhan kejahatan perang bagi kedua belah pihak, Prof? Ya. Jadi dalam konteks seperti sekarang ini, memang yang berlaku adalah hukum perang, hukum humaniter internasional. Nah, memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Apakah itu dari Amerika, dari Israel, bahkan juga dari Iran. Dan mungkin juga dari pihak yang lain yang ikut dalam konflik ini. Misalnya saja menyerang sekolah yang kemarin dipermasalahkan, sekolah di Teheran ya, bagi perempuan. Lalu kemudian juga ada gedung-gedung sipil, kemudian juga bandar udara. Ini memang alasannya sekarang ini adalah itu collateral damage, artinya bukan jadi sasaran tapi terdampak. Nah, tapi masalah hukum humaniter internasional, kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, dan saya yakin ada pelanggaran, itu baru bisa selesai, itu pada saat perang sudah usai. Baru bisa dilakukan misalnya proses siapa yang bersalah dan lain sebagainya. Itu pun tergantung siapa yang menang perang, karena yang menang perang biasanya akan bebas ya. Justru yang kalah perang yang akan menjadi pecundang. Meskipun kalau Amerika yang kalah perang seperti perang Vietnam, dia bisa terbebas juga dari hal-hal tersebut karena mungkin negara besar begitu ya. Tapi ini yang saya lihat bahwa
itu akan nantinya setelah perang usai baru kemudian ada permasalahan-permasalahan terkait dengan adanya pelaku kejahatan perang atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida mungkin dan lain sebagainya. Baik, tentu saja kita berharap tidak sampai berlarut-larut ya perang ini berlangsung. Terakhir saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, saya juga ingin membahas soal kelemahan terbesar Amerika Serikat dan Israel dalam konflik panjang ya, dalam rentetan konflik panjang, atau mungkin Anda juga punya historis tersendiri terhadap kekuatan militer Amerika Serikat dan juga Israel, misalnya logistik, dukungan domestik atau biaya ekonomi dan sebaliknya. Ini kekuatan Iran dalam mempertahankan perang berkepanjangan versus Amerika Serikat dan juga Israel dengan beberapa kelemahannya bagaimana? Ya, sangat lemah kalau berpanjang-panjang karena dia datang hanya dengan kapal. Kalau datang dengan kapal, ya itu sangat terbatas, itu logistiknya terbatas, belum lagi psikologis manusia-manusia yang mengawaki kapal. Itu sangat terbatas, sehingga tidak akan bisa lama bertahan. Sedangkan Iran itu ada di darat, itu dia bisa lama. Kemudian kalau Israel bagaimanapun juga Israel itu kecil tempatnya. Kalau Iran menyerang dengan rudal-rudal yang tua itu tadi, diserang utara, jatuh selatan, kemana-mana, Israel juga nanti akan kewalahan sendiri. Jadi masing-masing punya kelemahan sendiri. Nah, untuk Iran sendiri, Israel sampai hari ini masih menguasai wilayah udara Iran. Pesawat-pesawat Israel masih bisa menyerang, bisa terbang dengan bebas. Nah, tapi Iran dengan rudal-rudalnya juga bisa menyerang ke sana kemari. Jadi di sini kita sudah lihat, nah nanti makin lama semuanya itu akan capek sendiri. Nah, yang paling capek itu orang kapal, makanya Pak Trump sudah kasih signal kan, supaya dalam mundur tidak kehilangan muka. Terakhir Pak Soleman, singkat saja, apakah ada potensi juga ground battle atau perang darat yang terjadi dalam perang Iran versus Amerika Serikat dan Iran ini? Kecil. Perang darat sangat kecil, enggak sampai saya kira. Baik, terima kasih analisis yang sangat baik, sangat bagus dari Pak Soleman Ponto, ex-Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga ada Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia yang juga memberikan perspektifnya yang sangat baik malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak Pan.